Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Kafi Komaransyah dengan NIM 202031-250. Di sini saya akan menjelaskan sedikit lanjutan tentang topologi jaringan. Di topologi jaringan ini ada standar yang namanya EIA 568, yaitu dalam pembangunan suatu jaringan komputer akan mengenal istilah kabel UTP. Lalu, apakah kabel UTP itu? UTP atau bisa disingkat sepanjang dari Unsighted Twisted Pair, yang merupakan jenis kabel data yang sering digunakan untuk menghubungkan antara perangkat yang sama atau perangkat yang berbeda, seperti seperti komputer dengan komputer dengan perangkat lainnya, seperti router, switch, printer, server, access point, dan hub. Standar 568 dikeluarkan oleh Electronic Industry Association tahun 1991 untuk mengatur penggunaan kabel switched pair terlindungi dari STP dan terlindungi UTP dalam aplikasi komunikasi data dalam gedung. Untuk merespon kebutuhan data yang lebih cepat, dikeluarkan standar baru, yaitu EIA 568A, mampu menyediakan jaringan LAN yang dapat beroperasi hingga 100 Mbps. 3 kategori pengambilan UTP berdasarkan IEA 568A, kategori 3, kategori 4, dan kategori 5. Makin tinggi kategori, makin besar bandwidth-nya. Kategori 3 dan 5 paling banyak digunakan untuk LAN. Di dalam standar EIA 568 itu ada serat optik, yang dimana kabel serat bisa disebut dengan kabel fiber optik, jenis kabel yang berfungsi mengubah sinyal listrik menjadi cahaya dan mengalirkannya dari suatu titik ke titik lainnya. Bahan utama dari kabel jenis fiber optik ini adalah dari serat kaca dan plastik yang sangat halus, bahkan lebih halus dari sehelai rambut manusia. Beda halnya dari kabel lain yang memakai bahan dari tembaga. Kabel serat optik memiliki bentuk silinder dan terdiri dari 3 bagian konsentris. Yang pertama adalah inti, kedua adalah selubung, ketiga adalah jaket. Inti bagian dalam dan terdiri dari satu atau lebih kabel atau serat yang sangat tipis terbuat dari gelas atau kaca atau plastik. Inti ini memiliki diameter antara 8 sampai 50 mm. Selubung kedua adalah selubung. Selubung dari kaca atau plastik yang memiliki sifat optik berbeda dari inti dan memiliki diameter 125 mm. Antara muka, antara inti, dan selubung bertindak sebagai pemukul untuk membatasi cahaya menyimpang dari inti. Yang terakhir adalah jaket. Terbuat dari plastik atau material lain yang berfungsi melindungi dari kelembapan, abrasi, benturan, dan hal lain yang dapat mengganggu serat optik. Di serat optik ini memiliki kelebihan. Yang pertama adalah jenis kabel fiber optik ini memiliki kemampuan mengantarkan data dengan kapasitas besar serta jarak transmisi yang sangat jauh, dengan kapasitas gigabyte per detik, maka memberikan kebebasan dari perusahaan internet dan telepon memiliki bandwidth tinggi. Meskipun memiliki kemampuan yang besar, bentuk fisik dari kabel ini lebih kecil jika dibandingkan dengan jenis lain karena bahannya dari serat kaca dan plastik. Hal ini memungkinkan tersedianya ruang yang cukup besar. Ketiga, karena tidak menggunakan arus listrik, kabel fiber optik ini bebas dari jangkauan sinyal elektromagnetik, sinyal radio, serta mempunyai ketahanan yang cukup kuat juga sehingga banyak digunakan perusahaan-perusahaan besar. Yang keempat, meskipun memiliki kecepatan akses yang tinggi, namun tetap kemungkinan hilangnya data sangatlah rendah, jadi Anda tidak perlu mengkhawatirkan validitas data. Dan terakhir, karena tidak menggunakan listrik, maka kemungkinan adanya konsleting juga tidak akan terjadi.
Jadi dalam hal keamanan sangat terjamin. Satelit optik pun memiliki kekurangan, di antara lain kekurangan terbesar dari kabel optik ini adalah harganya yang cukup tinggi. Hal ini sangat wajar mengingat bahan-bahan yang digunakan serta pemasangannya. Oleh sebab itu, pengguna kabel jenis bukanlah sembarangan, melainkan perusahaan atau penyediaan jasa komunikasi yang memang menginginkan akses lebih cepat. Selain memakai biaya yang besar saat pemasangan, untuk perawatan fiber optik pun juga memiliki biaya yang tidak sedikit, melihat alat-alat yang digunakan juga tidaklah murah. Mementingkan juga penempatan kabel fiber optik biasanya dipasang pada jalur yang berbelok atau yang memiliki sudut melengkung agar posisi berjalan gelombang bisa lebih lancar atau tidak terhambat. Yang selanjutnya adalah transmisi nirkabel. Apa sih itu nirkabel? Nirkabel adalah bidang disiplin yang berkaitan dengan komunikasi antara sistem komputer tanpa menggunakan kabel. Jaringan nirkabel ini sering dipakai untuk jaringan komputer baik pada jarak yang dekat, beberapa meter, memakai alat atau pemancar Bluetooth, maupun pada jarak jauh melewati satelit. Bidang ini erat hubungannya dengan bidang telekomunikasi, teknologi informasi, dan teknologi komputer, dan teknik komputer. Jenis jaringan yang populer dalam kategori jaringan nirkabel ini meliputi jaringan wawasan lokal, nirkabel, dan Wi-Fi. Jaringan nirkabel biasanya menghubungkan satu sistem komputer dengan sistem yang lain dengan menggunakan beberapa macam media transmisi tanpa kabel, seperti gelombang radio, gelombang mikro, maupun cahaya inframerah. Kelebihan dari nirkabel sendiri antara lain dapat memberikan akses jaringan dengan jangkauan yang lebih luas tentunya, hingga menjangkau batas yang tidak bisa dijangkau kabel. Memberikan pengguna kebebasan untuk bergerak atau berbeda di mana saja, asal masih berada di dalam jangkauan nirkabel yang lebih luas dibandingkan jaringan kabel. Sebaliknya, pengguna jaringan kabel tentunya harus berada dalam jangkauan kabel karena kabel harus dicolokkan ke dalam perangkat. Yang ketiga, biaya perangkat ekstra lebih murah untuk jangkauan yang lebih luas karena tidak perlu memasang kabel baru. Untuk itu, perangkat ekstra hanya cukup menyambungkan diri ke jaringan yang ada di areanya. Yang keempat, untuk menambahkan perangkat ekstra ke jaringan dapat dilakukan dengan cepat dan murah. Namun demikian, tentu harus mengetahui kata sandi jaringan. Yang terakhir, mampu berbagi informasi dengan perangkat lain yang terhubung ke jaringan yang sama. Dari kabel pun ada kekurangannya, yaitu transfer file dengan perangkat dalam jaringan yang lebih lambat. Yang kedua, koneksi lebih lambat dari jaringan di kabel karena rentan terhadap cuaca dan dapat terhalang sekat rumah atau perabotan. Yang ketiga, instalisasi, pengembangan, dan biaya pemeliharaannya mahal. Yang keempat, kekuatan sinyal lemah kekuatan sinyalnya dipengaruhi oleh cuaca. Yang terakhir, bandwidth-nya kurang, aman, dan bisa dicuri bila belum menerapkan kata sandi. Apa sih perbandingan antara satelit optik dan nirkabel? Yang pertama, biaya pemasangan dan pemeliharaan. Karena wireless tidak memiliki banyak fasilitas fisik seperti data fiber optik, maka biaya pemasangan dan pemeliharaan wireless akan lebih murah. Wireless hanya membutuhkan biaya pemasangan stasiun dan peralatan yang dipinjamkan pada para pengguna. Wireless juga tidak memerlukan biaya khusus untuk memelihara karena tidak ada infrastruktur fisik. Yang keempat, sementara pada fiber optik, biaya untuk pemasangan dan pemeliharaan akan jauh lebih mahal. Selain itu, karena harus menyiapkan jalur antara dua titik, fiber optik harus memasang kabel dan peralatan transmisi lain seperti fiber optik juga memiliki rentan terkena masalah karena jenis ini menggunakan kabel fisik. Yang kedua, perbaikan. Perbaiki wireless sama saja seperti proses pengiriman informasi dari satu titik ke titik lainnya, Menggunakan spektrum radio gelombang mikro, informasi tersebut kemudian dipancarkan dari satu lokasi pusat ke antena
penerima. Suatu hal yang biasanya menjadi kendala adalah karena proses tersebut membutuhkan koneksi line of sight, namun terjadinya masalah dalam hal ini relatif kecil dan cenderung lebih mudah dipasang. Bisa dikata proses perbaikan ini 50% lebih cepat dari fiber optik. Jika membicarakan fiber optik, kecepatan data yang dikirim tidak secepat tidak secepat kecepatan cahaya, bahkan sama sekali tidak mendekati. Cahaya jauh bergerak jauh lebih cepat daripada informasi yang dikirim melalui kabel logam. Selain itu, waktu yang dibutuhkan untuk menerima sebuah perintah dan mengirim jawaban pada fiber optik lebih tinggi daripada wireless. Sebagai perbandingan, sinyal gelombang mikro pada wireless memiliki latency sekitar 5,4 mikrodetik, sementara cahaya pada fiber optik bergerak pada 8,01 mikrodetik per mil. Maaf. Yang terakhir, pada keamanan. Walaupun kalah 2 poin di segi biaya pemasangan dan pemeliharaan serta perbaikan, fiber optik lebih unggul dalam hal keamanan. Keamanan fiber lebih terujuk karena sinyal jaringan tidak dikirim melalui udara, membuatnya terhindar dari ancaman penyadapan atau koneksi yang tidak legal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.